Renungan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rugi besar bertahun-tahun salat tidak pernah perbaiki bacaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan seseorang bekerja puluhan tahun tapi gajinya tidak pernah masuk. Setiap hari datang ke kantor tapi ternyata absensinya salah. Apa kata kita? Rugi besar. Sekarang dengarkan baik-baik. Bagaimana dengan orang yang salat puluhan tahun tapi tidak pernah memperbaiki bacaan salatnya? Apakah itu tidak lebih merugi? Inilah yang akan kita renungkan hari ini, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Hafizu 'alas salawat. Peliharalah seluruh salatmu. Bukan sekadar kerjakan, tapi pelihara. Artinya, waktunya dijaga, kekhusyukannya dijaga, bacaannya dijaga. Namun kenyataannya, kita sangat teliti dalam urusan duniawi. Jabatan dijaga, pangkat dijaga, usaha dijaga, kebun dijaga, toko dijaga, target kantor dijaga. Tapi salat, yang penting sudah salat. Saudaraku, salat bukan pelengkap hidup. Salat adalah penentu hidup dan akhirat. Allah mengingatkan kita, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Sekarang kita menambahkan kesibukan kita dalam urusan duniawi, jabatan, kesibukan kantor, rapat di sana sini, ngurus proyek, ke sawah, berkebun, berdagang dan sebagainya. Semua itu tidak salah, tapi menjadi berbahaya jika membuat kita lalai dari urusan salat. Ironisnya, untuk semua yang menyangkut dengan urusan duniawi, kita belajar, kita kursus, kita ikuti pelatihan. Untuk salat, bertahun-tahun tidak pernah kita pelajari ulang bacaan salat kita. Saudaraku, jabatan di dunia akan dilepas, tapi salat akan ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Pertanyaannya bukan apakah kita membaca Al-Fatihah, bukan saudaraku, tapi apakah bacaan kita benar sesuai dengan ilmu tajwid. Salah huruf, salah makhraj, salah panjang dan pendeknya. Dalam bahasa Arab, satu huruf bisa mengubah makna, saudaraku. Namun banyak dari kita berkata, aku sibuk kerja, berdagang, cari nafkah, ke sawah, ke kantor. Saudaraku, apakah kita terlalu sibuk untuk memperbaiki salat, tapi tidak terlalu sibuk untuk urusan duniawi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati shalah. Amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Bukan jabatan, saudaraku, bukan kebun, bukan kesibukan berdagang, bukan jabatan kepala ini dan itu. Salat, saudaraku. Jika salatnya rusak, maka amalan lain terancam rusak pula. Bayangkan, saudaraku, kita sukses di dunia,
dipanggil bapak, ibu, pimpinan, pak ketua, dihormati di sana sini, dihormati oleh manusia, dielu-elu, disanjung-sanjung. Tapi di hadapan Allah, salat kita dipertanyakan sejak bacaannya, saudaraku. Ini bukan perkara kecil, ini perkara hidup setelah mati. Para sahabat Nabi berdagang, saudaraku. Mereka berperang, berjihad di jalan Allah, saudaraku. Mereka juga bertani, berkebun, memimpin, saudaraku. Tapi salat mereka tidak ditinggalkan. Dan bacaan mereka juga dijaga dengan baik dan benar. Mereka selalu belajar tentang urusan salat ini, saudaraku. Allah berfirman, Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Pertanyaannya, apakah kesibukan kita lebih berat dari sahabat Nabi? Atau hati kita yang terlalu cinta dunia? Allah berfirman, maukah aku beritakan kepadamu tentang orang yang paling rugi amalnya? Yaitu orang yang sia-sia amalnya di dunia, padahal mereka mengira telah berbuat baik. Kita mereka sudah dapat pahala yang banyak dengan melakukan amal ibadah salat. Tapi kita tidak tahu apakah salat itu baik atau tidak baik, sesuai dengan petunjuk atau belum sesuai. Salat dikerjakan, tapi tidak diperbaiki bacaannya. Juga tidak diperbaiki urusan-urusan yang berkaitan dengan keabsahan salat itu sendiri. Saudaraku, rugi besar, bukan kehilangan harta, tapi kehilangan nilai dari salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan bersungguh-sungguh, ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Allah melihat usaha kita, kesungguhan kita dalam belajar, niat untuk memperbaiki yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang berbahaya adalah mampu belajar tidak mau belajar. Ada waktu belajar tidak mau belajar. Ini yang paling berbahaya, saudaraku. Saudaraku, kita tidak tahu salat mana yang terakhir kita lakukan, rukuk mana yang terakhir kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala dalam salat, sujud mana yang terakhir yang kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lalu berdoa di dalamnya. Jangan sampai kita sukses di dunia tapi bangkrut di akhirat. Mulailah hari ini, saudaraku, perbaiki bacaan salat, luangkan waktu, prioritaskan akhirat. Karena jabatan akan ditinggal, kebun akan diwariskan, tapi salat akan menemani kita ke kubur. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang lalai dalam salat, dan jangan Engkau cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum Engkau perbaiki salat kami. Amin ya rabbal alamin. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Semoga kita terus memperbaiki urusan yang berkaitan dengan salat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.